kasih. Pastinya pemirsa Kompas TV Dewata, kita akan membahas bersama-sama tema yang sangat menarik. Itu adalah ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Sister Janaki. Kita akan langsung saja mulai perbincangan kita pemirsa. Mungkin kita sama-sama tahu Sister bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri sangat luas maknanya. Benar. Baik dalam pelajaran akademik maupun dalam pelajaran kehidupan. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, kira-kira ilmu pengetahuan atau ilmu itu apa sih Sister? Maknanya. Iya, seperti yang Galuh katakan, ilmu pengetahuan itu sangat luas. Satu, ada ilmu pengetahuan untuk mencari rezeki, mendapat masukan. Misalnya kita dapat ijazah dari universitas, supaya kita bisa pakai itu untuk mendapat satu pekerjaan. Dan dari pekerjaan itu kita bisa hidup ya dengan gaji yang kita peroleh. Itu ilmu pengetahuan akademik. Tapi ada ilmu pengetahuan spiritual, bagaimana kita bisa terus sabar, bagaimana kita harus hadapi tantangan dengan kebijaksanaan, bagaimana kita harus tetap mengangkat tahapan kita dari segi pemikiran, dari segi martabat, bagaimana kita bisa mendapat satu kehidupan yang lebih memberi kepuasan pada kita. Itu ilmu spiritual. Satu adalah untuk kebahagiaan spirit, rohani. Satu kebahagiaan fisik. Jasmani. Maka untuk jasmani kita perlu uang, kita perlu makanan, pakaian, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tapi untuk spirit kita perlu kedamaian, cinta kasih, kebahagiaan. Kita perlu menghadapi macam-macam situasi di luar sana dengan cara yang bijaksana. Itu ilmu spiritual. Misalnya mereka menganggap ilmu spiritual itu adalah mengulang-ulang mantra atau bertapa untuk berjam-jam di goa-goa, mengasingkan diri dari masyarakat. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya. Kita harus menghadapi masyarakat, harus ada di tengah-tengah masyarakat, harus menghadapi macam-macam situasi, tapi dengan cara yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih baik dan positif. Begitu. Tapi orang tidak tahu, mereka selalu punya pikiran bahwa spiritual itu untuk orang tua-tua, spiritual itu untuk orang tertentu, ya ilmu spiritual itu hanya untuk orang yang ada bakat dalam ilmu spiritual itu. Tapi sebenarnya ilmu spiritual penting untuk semua sekali, karena kita harus ada keseimbangan, ya, keseimbangan antara jiwa dan raga, antara rohani dan jasmani. Baru kita bisa hidup dengan puas dan bahagia. Jika kita tanya orang kaya, adakah mereka happy? Adakah mereka puas? Mungkin mereka tidak akan jawab semua. tidak. Betul. Ya, maka kita tahu dengan jelas bahwa yang materi baik untuk kesenangan fisik, tetapi untuk kesenangan jiwa kita perlu nilai-nilai luhur, kita perlu kekuatan untuk bisa hidup dalam dunia yang serba maju, hidup yang serba memberi tantangan. Ya, kita harus bisa menghadapi semua itu. Maka ilmu pengetahuan itu bisa membuka wawasan kita. Kita merasakan, oh jangan saya habiskan semua tenaga saya, waktu saya hanya untuk saya, keluarga saya, mobil saya, rumah saya. Tapi biar saya punya waktu dan tenaga untuk masyarakat, untuk orang lain. Maka ilmu spiritual memberi kita wawasan yang lebih besar untuk bisa aktif dalam masyarakat, aktif dalam mencari solusi untuk problem-problem yang ada di masyarakat. Maka kita tidak jadi pamrih, kita ada sifat tanpa pamrih, ingin membantu dan ada wawasan yang lebih luas jika kita ada ilmu spiritual. Ilmu-ilmu rohani itu yang seperti apa saja Sister? Ya, saya berpikir jika kita bicara tentang ilmu spiritual, pertama kita harus tahu diri kita siapa. Siapa saya? Kita katakan saya sakit. Apa yang sakit? Adakah badan saya sakit? Atau saya jiwa sakit? Jika saya jiwa sakit berarti saya punya stres, saya capek, berpikir, ya itu saya sakit.
Tapi jika badan saya sakit, mungkin saya punya flu atau ada penyakit lain yang fisik, maka yang fisik bisa dirawat dengan perobatan di rumah sakit. Ya. Tapi yang ini kita harus bisa merawat diri kita sendiri dengan cari ketenangan, cari kepositifan, cari satu manfaat dalam satu situasi yang kelihatan merugikan, tapi memberi satu manfaat yang tersembunyi. Misalnya, saya orang yang sangat sibuk, saya tidak ada waktu untuk istirahat. Tiba-tiba saya jatuh sakit, maka saya menganggap, wah, ini saya sakit, saya bisa istirahat. Terima kasih Tuhan, saya dapat istirahat. Dan Tetap saya jadi, mensyukuri. ya walaupun kelihatan orang yang sakit itu ya kurang bernasib baik, tapi kita bisa cari sisi positifnya dalam satu situasi yang negatif. Selalu mencari sisi lain. Ya, sisi yang lebih positif. Jika kita ingin ngambek, itu senjata orang yang lemah. Yang lemah suka ngambek, komplain, kritik, cari kesalahan orang karena dia rasa happy karena orang lain tidak oke. Tapi orang yang berilmu pengetahuan, dia tidak cari itu. Dia cari kelemahan dirinya sendiri dan dia coba mengatasinya, menguranginya, supaya dia menjadi lebih wibawa, lebih percaya diri, begitu. Maka pandangan kita jika ke sana terus, kita jadi lemah. Tapi jika kita menumpukan perhatian dan fokus pada diri kita, kita menjadi lebih yakin.